atau pernah kuliah dengan Pak Ziyad, mungkin adik-adik pasti sudah tahu ya. Jadi di perkuliahan Pak Ziyad itu nggak ada UTS, ya, nggak ada UTS dan semua dijamin lulus. Cuma ada cumanya ya. Cuma UTS tersebut diganti dengan tugas yang nanti tugasnya akan Pak Ziyad beritahukan lebih lanjut ya. Tapi kalau untuk S1 tugasnya relevan ya dengan materi perkuliahan ya, tidak jauh-jauh seperti S2 yang harus membuat sebuah karya tulis ya yang standar jurnal ya. Basisnya tafsir maudhu'i. Tapi kalau S1 enggak seperti itu, nanti akan kita bahas bersama setelah teman-teman yang lain bisa bergabung. Nah, jadi semua dijamin lulus, cuma gradingnya yang berbeda ya. Ya tergantung al-ajru biqadril masyaqqah. Ya tergantung nanti adik-adik mengerjakan tugasnya itu maksimal atau tidak, dan juga ya tergantung UASnya nanti maksimal juga atau tidak gitu ya. Dan karena perkuliahan kita basisnya online, maka ujiannya juga online. Seperti yang sudah-sudah selama pandemi ini, ujian di mata kuliah Pak Ziyad itu semua open book. Ya, semua open book. Jadi ya nanti silahkan dieksplorasi agar bisa menjawab secara komprehensif dan maksimal. Itu kira-kira, jadi tidak ada yang sulit insya Allah di perkuliahan kita di masa pandemi ini, adik-adik sekalian ya, bisa diikuti dengan enjoy, asal jangan ditinggal ke Indomaret atau ke pasar ya. Jadi yang hadir handphonenya saja online, tapi orangnya nggak ada. Asal diikuti dengan baik, insya Allah adik-adik bisa lulus dengan baik gitu. Namun ada beberapa catatan yang nanti akan saya sampaikan lebih lanjut ya. Ini sudah berapa yang bergabung? Baik, 30 sudah forum ya. Kita mulai adik-adik ya. Saya boleh dijadikan host ya Mbak ya. Siapa anunya? Hostnya. Agar saya bisa share nih. Udah bisa ya? Oke. Wah, ini pakai Zoom ya. Kalau pakai Zoom, bentar. Ini agak repot ini. Portion of screen. Basic. Sudah bisa dilihat atau belum, Mbak? Belum, Pak. Belum. Oh, belum ya? Biasanya saya pakai apa? Microsoft Teams, kalau tidak pakai Google Meet ya. Ini kalau Zoom soalnya device saya Mac ini. Agak ribet, bentar. Umum, privacy. Oke, gini aja saya sampaikan Mbak ya. Nanti saya kirim di grup aja ya. Ini perlu saya uprak-uprak dulu ini. Ya, jadi bisa nge-share apa namanya presentasi gitu ya. Baik. Saya nggak apa Pak. Oke, bentar ya. Kirim ke grup aja Pak, iya. Oke, saya kirim dulu.
Kontrak kuliah. Wah, siapa itu, Mbak? Yarhamukillah. Mbak Muniro. Oke, Mbak, sudah saya kirim di grup ya. Oke, Pak. Baik, kita mulai adik-adik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertatap muka kembali adik-adik sekalian. Tadi menurut informasi dari PJ kelas bahwa kelas ini telah pernah mengikuti perkuliahan Pak Ziyad sebelumnya. Jadi saya pikir tidak asing lagi dan juga tidak perlu perkenalan lagi ya, meskipun di file kontrak kuliah di situ ada slide tentang profil Pak Ziyad, tapi saya yakin adik-adik sudah kenal Pak Ziyad karena sudah pernah ketemu sebelumnya, dan mungkin diperlukan update ya, barangkali ada di antara adik-adik yang mungkin tidak lanjut kelas dan seterusnya, yang dulu mungkin jumlahnya 45 jadi berkurang 40, atau bahkan sekarang kabarnya jadi 35 dan seterusnya ya. Baik, jadi pada semester ini Pak Ziyad mendapatkan amanah untuk mengampu mata kuliah studi tafsir di Indonesia. Baik, adik-adik sekalian, mata kuliah studi tafsir di Indonesia itu merupakan turunan dari mata kuliah, kalau kita pakai istilah ya maddah dalam bahasa Arab mungkin adalah dirasat fi kutubit tafsir atau dirasat kutubit tafsir, atau ada istilah lain juga naqd kutubit tafsir. Nah, kalau di mata kuliah yang induk ya, dirasat fi kutubit tafsir itu mencakup semua karya tafsir yang ada, baik berbahasa Arab ataupun berbahasa Indonesia yang ada dalam khazanah tafsir secara umum ya. Nah, kalau studi tafsir di Indonesia sesuai dengan nomenklatur, sesuai dengan namanya ya istilahnya, di mana ada kata-kata Indonesia. Nah, ini artinya apa? Tafsir. Artinya apa, Pak? Tafsir itu pembatasan. Pembatasan studi atau pembatasan wilayah kajian. Sehingga boleh kita katakan kita hanya akan mengkaji ya
karya-karya tafsir yang ada di Indonesia. Atau dengan kata lain, kita akan mengkaji karya-karya tafsir yang ditulis oleh ulama Indonesia. Nah, kalau di Pasca Sarjana, kebetulan saya mengikuti beberapa fase ya, evolusi dari mata kuliah ini, adik-adik sekalian. Dulu tahun 2018, di mana Pak Ziyad saat itu baru masuk di Pasca Sarjana, karena seperti adik-adik ketahui, dulu Pak Ziyad tugasnya ada di Fakultas Syariah, ya, Fakultas Syariah, S1 jurusan HES, ya, Hukum Ekonomi Syariah. Karena seperti yang adik-adik mungkin pernah tahu dan dengar, di mana dulu Pak Ziyad punya double degree ya di bidang syariah, muamalah, dan juga di bidang tafsir ulumul Quran. Nah, sehingga di awal tugasnya Pak Ziyad ada di Fakultas Syariah, Prodi Hukum Ekonomi Syariah, sampai terakhir menjadi Kaprodi di sana. Dan pada tahun 2018, karena kekurangan tenaga pendidik atau dosen, maka Pak Ziyad dipindah home base-nya ke Pasca. Nah, pertama kali Pak Ziyad megang mata kuliah saat itu adalah studi tafsir Nusantara, ya, nomenklaturnya studi tafsir Nusantara. Nah, kalau dengan menggunakan nomenklatur ini, studi tafsir Nusantara, maka ini juga merupakan pembatasan aspek kajian, ya, atau wilayah kajiannya dibatasi, di mana di situ ada kata-kata Nusantara. Kalau kita baca sejarah, adik-adik, ya, sebelum Indonesia atau Negara Kesatuan Republik Indonesia itu merdeka 1945, ya, Nusantara saat itu merupakan katakanlah kumpulan kerajaan-kerajaan yang berdiri sendiri, ya, baik kerajaan Hindu maupun kerajaan Islam, ya. Nah, wilayah Nusantara, kalau kita rujuk ke kamus, ya, maka Nusantara itu tidak hanya mencakup wilayah NKRI saja, ya, namun juga Semenanjung Melayu, kemudian wilayah Malaysia, Persekutuan Malaysia, kemudian termasuk juga Singapura, kemudian Kamboja, Vietnam, Laos, ya, sebatas dulu pada abad ke-13 sampai 15, Nusantara merupakan batas wilayah kekuasaan Majapahit, ya, yang dikatakan oleh siapa? Patih Gajah Mada waktu itu, yang bersumpah tidak akan makan buah pala, ya, buah maja, kalau belum bisa menyatukan wilayah Nusantara. Jadi praktis wilayah Majapahit saat itu mencakup berapa negara tuh? Semua negara ASEAN, Southeast Asian, ya. Jadi semua wilayah wilayah ASEAN itu dikuasai oleh Majapahit. Itulah yang kemudian kita sebut sebagai istilah Nusantara. Sehingga kemudian Pak Ziyad mengusulkan agar cakupan kajian studi tafsir atau mata kuliah ini kemudian dipersempit. Karena kalau kita bicara Nusantara, maka kita mesti juga harus mengkaji karya-karya tafsir berbahasa Melayu atau bahkan berbahasa Tagalog atau berbahasa daerah, ya, beberapa negara yang ada di daerah ASEAN, kan gitu. Nah, sementara kita punya keterbatasan akses ke literatur dan seterusnya. Sehingga kemudian Pak Ziyad mengusulkan agar mata kuliah itu dirubah nomenklaturnya menjadi studi tafsir di Indonesia. Studi tafsir di Indonesia.
Nah, seiring dengan berkembangnya studi Al-Quran, karena S2 itu mata kuliahnya kan terbatas, Mbak. Jumlah semesternya juga terbatas, tidak seperti S1 ya. Boleh dibilang kalau di IAT itu studi tafsir, dirasat fi kutubit tafsir itu menjadi mata kuliah tersendiri. Kemudian studi living Quran itu juga menjadi mata kuliah tersendiri. Bukan begitu adik-adik? Sudah pernah dapat? Halo? Belum, Cek. Pak. Belum? Ya, mungkin nanti di semester 6 atau 7 ya. Ada studi living Al-Quran itu sendiri. Kemudian studi Mushaf Al-Quran juga menjadi mata kuliah tersendiri. Sudah dapat? Mushaf sudah, Belum? Pak. Mushaf sudah. Siapa yang ngajar? Hawasi. Oh, Pak Hawashi. Ya. Nah, berhubung di pasca itu jumlah semesternya terbatas, maka Pak Ziyad mengusulkan agar 3 mata kuliah yang ada di S1 itu digabung. Ya, Mbak ya, digabung menjadi 1 mata kuliah ya. Jadi kemudian tadi ya di awal itu nomenklaturnya itu studi tafsir Nusantara, kemudian berevolusi studi tafsir di Indonesia, dan yang terakhir itu evolusinya menjadi studi Al-Quran di Indonesia dengan memasukkan materi studi living Quran dan juga studi mushaf di Indonesia. Sama saya tambahkan terkait dengan berbagai macam teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia, agar mahasiswa-mahasiswi ini tidak ujuk-ujuk terus belajar naskahnya, ya, tidak mengetahui kronologis ditulisnya naskah gitu, dan juga dengan maksud dan tujuan agar mahasiswa dan mahasiswi di IAT ini tidak lepas dari akar sejarah. Jangan sampai terus kemudian keluar dari IIKI cukup mengatakan Wali Songo itu fiksi ya. Wali Songo itu tidak ada. Loh yang borehnya ya, peninggalannya dan seterusnya eksis, ada kok. Malah diragukan ya. Atau bahkan dikatakan tidak pernah ada. Nah, itu kan fatal sekali ya dalam ranah akademik. Nah, kemudian Pak Ziyad tambahkan berbagai macam teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia, dan juga Pak Ziyad tambahkan materi tentang periodisasi ya, perkembangan tafsir di Indonesia. Ini kalau adik-adik sudah pernah belajar tentang berbagai macam teori periodisasi perkembangan tafsir di Indonesia. Itu ada di mata kuliah apa kalau di S1? Mbak? Halo, cek. Atau sudah lupa semuanya? Halo? Pak, waktu itu sempat di tafsir klasik juga kita belajar ya periodisasinya. Di tafsir klasik itu masuk mata kuliah apa, Mbak? Di pas semester 4 kemarin, Pak. Semester 4. Mata kuliahnya apa namanya? Kajian tafsir klasik, Pak. Oh, kajian tafsir klasik. Nah, tapi kan periodisasi yang ada di tafsir klasik itu mencakup semua karya tafsir kan? Ya kan? Nah, ini enggak. Ini yang khusus di Indonesia. Ada teorinya Howard Furderspiel, ada teorinya Nasruddin Baidan, ada teorinya Islah Gusmian. Itu sudah pernah adik-adik dapatkan ya? Belum? Ini yang periodisasi perkembangan tafsir di Indonesia, yang khusus di Indonesia, Mbak. Bukan tafsir secara umum. Nah, itu juga Pak Ziyad masukkan di mata kuliah studi tafsir di Indonesia, namun di pasca sarjana. Nah, berbeda dengan di S1, karena S1 jumlah semesternya banyak, di mana 3 mata kuliah itu disendirikan ya, berdiri sendiri, sehingga mata kuliah kita ini hanya fokus mengkaji
Apa adik-adik? Kitab tafsir yang ditulis oleh para penulis Indonesia. Nah, sedikit cerita adik-adik sekalian, ketika Pak Ziyad menulis disertasi yang juga temanya adalah tentang studi angka di Indonesia. Waktu itu karena berbahasa Arab, Pak Ziyad menggunakan istilah ulama, ya, yang ditulis oleh ulama Indonesia. Namun setelah mengkompilasi berbagai macam karya di bidang angka Al-Quran di Indonesia, ternyata Pak Ziyad mendapatkan bahwa para penulis ini boleh dikatakan tidak memenuhi kriteria ulama gitu. Karena melihat latar belakang mereka, pendidikan mereka, ya, ini sama sekali tidak berhubungan dengan Al-Quran. Pendidikannya tidak berhubungan dengan Al-Quran. Misalnya kuliahnya jurusan matematika atau fisika, tapi nulis studi angka Al-Quran. Kuliahnya di bidang pendidikan Islam, nulisnya studi angka Al-Quran, ya. Bahkan di pendidikan politeknik, ya, itu menulis studi angka Al-Quran. Sehingga dari diskusi dengan pembimbing, kemudian kata ulama itu kita ganti, ya, kita ganti dengan hasil karya para penulis Indonesia. Jadi kalau dalam bahasa Arabnya dirasah naqdiyah li ba'di ara'il kutab al-Indonesiyin. Nah, saya pikir ini menarik karena nanti akan kita dapati bahwa penulis tafsir yang berbahasa Indonesia ternyata memang tidak semua memiliki latar belakang di bidang tafsir atau bahkan di bidang keagamaan, gitu Mbak ya. Nah, ini menjadi bagian dari sikap kritis kita karena kalau kita bicara tafsir itu merupakan satu hal yang urgent, ya, yang krusial, di mana untuk menuju ke tafsir itu sendiri diperlukan apa, Mbak? Ya, kalau dalam kaidah tafsir diperlukan kualifikasi yang sangat ketat, ya, untuk seseorang kemudian bisa menafsirkan Al-Quran yang kita kenal dengan syurutul mufassir yang harus dipenuhi oleh siapapun yang ingin menafsirkan Al-Quran. Sehingga ya sebagai segenap proponen akademik, maka kita tetap harus mengedepankan sikap kritis ini, ya, yang nanti insya Allah akan kita diskusikan bersama pada mata kuliah kita kali ini, ya. Baik, demikian adik-adik mungkin sedikit prolog dari saya. Nah, ada beberapa hal yang tentu saya berharap adik-adik bisa penuhi dalam mengikuti perkuliahan Pak Ziyad kali ini. Ya, yang pertama, ini namanya kontrak kuliah, Mbak, ya. Tentu menghadiri perkuliahan minimal 80% dari total absensi. Nanti saya minta bantuan PJ kelas untuk melakukan absen, ya, di setiap pertemuan. Dan tentu ya ini nggak gratis, Mbak, ya. Ada beberapa benefit yang menjadi keuntungan menjadi PJ kelas itu, ya. Tentu itu treatment dari dosen pengampu nanti, ya, adik-adik, ya. Baik. Ini yang pertama. Jadi Pak Ziyad tidak menuntut adik-adik untuk bisa menghidupkan videonya karena Pak Ziyad mengerti, ya, adik pasti sedang ada di kampung, ya, ada banyak kendala sinyal, yang tinggal di gunung, ya, misalnya, atau tinggal di tengah hutan, tentu akan kesulitan untuk bisa menampilkan videonya karena terkendala sinyal dan sebagainya. Yang Pak Ziyad harapkan adalah adik-adik tetap bisa mengikuti meskipun tanpa video, ya, minimal audio. Dan ya silahkan saja, asal jangan ditinggal sama sekali, ya. Device-nya tetap dibawa, disimak, namun
demikian, kalau tidak dihidupkan videonya, apakah slide-nya juga bisa diikuti atau tidak? Nah, ini Pak Ziyad juga kurang tahu ya. Yang jelas, sebatas adik-adik memenuhi tugas-tugas yang ada di mata kuliah ini, insya Allah ya tadi seperti Pak Ziyad bilang di awal ya, insya Allah lulus. Itu yang pertama. Yang kedua, mengerjakan tugas kelompok, menulis makalah dengan ketentuan sebagai berikut. Ya, yang pertama, memilih salah satu tema yang terdapat di silabus atau sesuai dengan kesepakatan kelas. Nah, nanti tolong PJ-nya Mbak ya, untuk bisa membantu Pak Ziyad mengatur secara teknis ya, apakah kesepakatan kelas itu didasarkan pada nomor absen ya, atau berdasarkan pilihan. Nah, itu silahkan nanti diatur ya. Ya, Mbak PJ ya. Ini yang pertama. Dan tolong Mbak ya, untuk makalah ini kalau memang nanti di tengah pembahasan ada revisi, ada beberapa hal yang harus diperbaiki di tengah diskusi itu, tolong bisa segera direvisi. Ya. Tolong bisa segera direvisi dan kemudian dikirimkan revisinya di PJ kelas. Ya, dikirimkan, ini Pak Ziyad ulang kembali. Ini jangan sampai adik-adik mengulang pengalaman kakak-kakak kelas, ya adik-adik, di mana mereka lalai ya melakukan tugasnya, akhirnya nilainya tidak keluar, dan memang agak repot adik-adik sekalian. Sekedar mengingatkan adik-adik sekalian ya, untuk bisa mengurus nilai ya, karena harus menggunakan sistem dan seterusnya ya, ada batas waktu dan seterusnya. Nah, itu kalau nilai susulan tuh agak sulit ya untuk bisa dimasukkan ke sistem gitu. Jadi tolong Pak Ziyad pesan ya, tugas-tugas tersebut ya segera bisa direvisi dan kemudian dikirim ke PJ kelas, dan nanti di akhir masa perkuliahan dikirim secara kolektif ya. Pak Ziyad katakan ya, Pak Ziyad tidak menerima pengiriman secara individual. Jadi harus dikirim secara kolektif oleh PJ kelas. Ya. Kalau memaksa mengirim secara individual, mohon maaf ya, akan ada punishment di sana ya. Baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, minimal jumlah halaman makalah kalau untuk standar. Ini standar S2 Mbak ya. Mohon maaf ini belum saya revisi. Kalau jumlah halaman standar S1 makalah itu 10 Mbak ya. Ya, S1 itu standar makalah 10 halaman, di luar cover, di luar mukaddimah, di luar daftar pustaka. Ya. Oke, jadi latar belakang masalah, kemudian pembahasan, kesimpulan itu jumlahnya 10 lembar. Itu minimal Mbak ya. 10 lembar. Kalau S2 itu 15 lembar, kalau S3 itu 20 lembar. Ya. Jadi standarnya S1 10 lembar, di luar cover, daftar isi dan daftar pustaka. Ya, sebentar. Udah. Bentar ya, adik-adik. Bentar. Baik. Mohon maaf. Berikutnya, adik-adik sekalian, minimal jumlah referensi kalau untuk S1 itu 5 buku, adik-adik. Ya, tolong ini bisa direvisi ya. Mohon maaf, ini standar S2.
Jadi minimal jumlah referensi itu 5 buku untuk S1, kemudian 10 buku untuk S2, 15 buku untuk S3 ya. Jadi untuk S1 referensi cukup 5 buku saja. Termasuk jurnal itu boleh menjadi referensi, namun di luar web dengan domain resmi ya. Web tidak termasuk. Jurnal boleh masuk dalam referensi 5 buku tersebut. Berikutnya di akhir masa perkuliahan makalah dikirim secara kolektif adik-adik ya ke email Pak Ziyad. Kemudian setelah direvisi sesuai dengan pembahasan di kelas dan dibuat satu file dalam format Word dokumen. Ingat, dalam format Word dokumen bukan PDF. Berikutnya, teknis penulisan makalah merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah, skripsi, tesis, dan disertasi yang diterbitkan oleh IIKI Jakarta. Ingat, ini juga menjadi komponen dari penilaian tugas yang Mbak dan adik-adik kerjakan ya. Tolong bisa dipenuhi dengan baik. Berikutnya, poin 3, melakukan presentasi terhadap makalah yang telah ditulis. Nah, ini sama tadi ya. Bila ada revisi, maka segera diperbaiki dan dikumpulkan ke PJ kelas untuk dikirim ke email dosen pengampu. Yang terakhir, adik-adik sekalian, membuat presentasi dengan PowerPoint. Dan ini akan menjadi pengganti nilai UTS. Jadi sebisa mungkin adik-adik membuat file presentasi semenarik mungkin ya, karena kuliah kita ini dilakukan secara online dan itu membutuhkan support atau bantuan presentasi yang baik, yang bagus dan menarik begitu Mbak ya. Tolong bisa diupayakan secara maksimal ya untuk bisa membuat ilustrasi dan juga presentasi yang sebagus mungkin, karena itu akan menjadi komponen penilaian juga sebagai pengganti ujian tengah semester ya. Setelah direvisi, kalau memang ada dalam pembahasan nanti, sama juga dikumpulkan secara kolektif, adik-adik sekalian, secara kolektif ke PJ kelas dan dikirim ke email Pak Ziyad. Baik, dari sini ada pertanyaan, Mbak. Jadi nanti makalah itu sendiri menjadi komponen pengisi nilai form. Kemudian nanti UTS itu diisi dengan membuat dan mengumpulkan. Ingat, jangan sampai tidak mengumpulkan. Dan dalam bentuk file yang asli ya, PowerPoint, PPT, bukan dalam bentuk PDF. Dan itu akan mengisi komponen penilaian di UTS, ya, pengganti UTS. Dan yang terakhir nanti UAS akan kita laksanakan di akhir masa perkuliahan dan dilakukan secara online juga. Artinya open book, nanti Pak Ziyad akan memberikan beberapa soal untuk dikerjakan di rumah masing-masing dengan durasi waktu yang telah ditentukan nanti, dan juga dikumpulkan secara kolektif juga kepada PJ kelas, ya, dikumpulkan secara kolektif kepada PJ kelas. Meskipun dikumpulkan secara kolektif kemudian dikerjakan secara online, jangan khawatir adik-adik, karena Pak Ziyad tahu mana yang copy paste ya, mana yang nyontek, yang jawabannya sama dan seterusnya. Tentu itu akan merugikan adik-adik sendiri karena akan ada konsekuensi ya, pengurangan nilai dan seterusnya. Jadi usahakan kalimat yang ada dalam jawaban itu merupakan kalimat yang orisinil milik adik-adik sendiri. Kalaupun misalnya copy paste, tolong bisa diedit sedemikian rupa sehingga tidak terkesan hanya jiplak saja ya. Jadi tolong bisa dikerjakan secara baik nanti. Nah, itu kira-kira adik-adik kontrak perkuliahan kita yang kita akan laksanakan selama 1 semester ke depan ya. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik.
Bila ada pertanyaan silahkan Mbak. Halo, cek. Iya, Bapak ada hadir. Ya, silahkan kalau ada pertanyaan Mbak. Jelas ya? Ya, insya Allah, Pak. Insya Allah, Ya. Pak. Ntar masih nanya lagi. Ya, Insya Allah jelas tapi nanti masih nanya lagi. Udah pada terima RKS ya Mbak ya? Belum, Pak. Mbak Jelita, belum? Belum. Matku Bapak Oh, belum. belum. Oh, belum dapat dari Iya. fakultas, belum ya? Belum. Oke, nanti saya kirimkan segera ya. Setelah ini nanti saya kirim ke grup dan tolong Mbak Jelita ya sebagai PJ kelas untuk bisa kemudian melakukan distribusi ya, pembagian tugas kelompok tadi ya. Ya Mbak ya. Iya, Pak. Minggu depan ada Oke. presentasi, Pak. Iya, saya kan masih punya hutang nih Mbak. Satu pertemuan ya. Pengennya kalau Pak Ziyad boleh gitu ya. Jadi satu pertemuan itu Pak Ziyad ingin menjadi bagian Pak Ziyad sendiri untuk melakukan presentasi kepada adik-adik tentang mata kuliah ini ya, studi tafsir di Indonesia. Ada beberapa catatan penting ya yang harus Pak Ziyad sampaikan dan harus difahami oleh siapapun ya, oleh mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti perkuliahan ini. Nah, ini berdasarkan pengalaman dan memang insya Allah Pak Ziyad sudah menulis naskah tentang itu ya. Jadi ini menjadi semacam muqarrar atau buku panduan wajib bagi mahasiswa yang belajar mata kuliah studi tafsir di Indonesia. Pak Ziyad inginnya melakukan presentasi mengenai substansi atau isi buku ini kepada adik-adik dengan harapan ya adik-adik bisa memahami betul ya apa beberapa isu yang terkait dengan studi tafsir di Indonesia dan bahkan ada beberapa isu krusial yang lazim dilakukan dan ini merupakan sebuah kesalahan ya. Kesalahan fatal kalau menurut Pak Ziyad karena teman-teman di luar sana mungkin salah satu pemicu kenapa mereka membuat kesalahan itu mereka kurang update ya terkait dengan perkembangan studi naskah tafsir seperti apa gitu ya. Termasuk dalam penggunaan terma atau nomenklatur yang tidak pada tempatnya. Karena kalau kita bicara mustalah ya, mustalah dalam setiap disiplin ilmu itu juga sifatnya dinamis, Mbak ya, berkembang. Jangan sampai misalnya nih kalau dalam bidang bahasa, kita dulu kalau di madrasah itu suka mengungkapkan misalnya bahasa mahasiswa atau pelajar itu dengan tilmid misalnya. Nah, itu kalau sekarang di Arab sana kalau kita bilang ana tilmid itu mereka orang Arab nggak ngerti, Mbak, ya. Hah? Ana tilmid, tilmid. Ya, bahasa tilmid itu sudah tidak lagi digunakan. Artinya apa? Kita kurang update ya. Yang lazim digunakan untuk pelajar mahasiswa itu ya talib, ana talibah. Nah, baru mereka ngerti. Nah, hal-hal semacam ini itu juga ada dalam berbagai macam atau disiplin ilmu. Yang kalau kita tidak rajin baca dan mengikuti perkembangan, maka kita akan ditertawakan gitu ya. Gitu. Nah, jangan sampai adik-adik khususnya ya, apalagi mahasiswa-mahasiswi IIKI, nah ini nggak update gitu dengan perkembangan mustalahat dalam kebetulan yang kita pelajari adalah tentang nakad kutubi tafsir atau dirasat fi kutubi tafsir. Demikian adik-adik ya. Oke. Waktu kita masih banyak ya? Masih, Pak. Oh, oke kalau masih
Berarti bisa saya sampaikan langsung kali pada pertemuan kali ini. Saya sampai jam berapa nih, Mbak? Sampai 9:10. Oh, 9:10. Baik. Kalau gitu saya sampaikan secara singkat aja ya di kelas ini sehingga nanti pertemuan berikutnya itu sudah mulai makalah gitu. Tapi konsekuensi yang dapat pertama ini masanya sangat singkat, adik-adik ya. Begitu nanti adik-adik misalnya ada waktu kosong dan Pak Ziad mengisi itu sudah kelompok pertama sudah harus siap ya untuk melakukan presentasi. Itu konsekuensinya. Bagaimana? Atau mungkin minggu depan Bapak ini Oke, dulu. minggu depan aja. Jadi nanti yang satu pertemuan masih jadi utang ya. Ya, oke, Gimana diingatkan teman-teman? aja. Maunya gimana? Mau langsung Oke, presentasi juga nggak apa-apa sih. baik. Cuma ini harus saya setting lagi nih, Mbak, karena presentasinya ada di apa namanya di laptop ini gitu ya. Bentar, Mbak. Saya coba upayakan ya untuk kirim ya. Tapi sebenarnya masih mentah, masih dalam bentuk naskah. Kalau PowerPoint-nya itu masih belum fix sebenarnya ya. Bentar. Tafsir Ziyad. Baik, saya coba akan kirim ke grup, Mbak ya. Tapi ini masih belum fix. Sedikit saja hal krusial karena pembahasan kita kan fokus pada dirasat fi kutubit tafsir, sedangkan materi yang ada di buku panduan itu tidak hanya studi naskah tafsir saja, tapi juga mencakup tadi ya ada beberapa pembahasan penting mengenai sejarah atau berbagai macam teori masuknya Islam ke Indonesia atau ke Nusantara ya persisnya. Kemudian juga berbagai macam teori periodisasi perkembangan tafsir di Indonesia. Kemudian juga mencakup pembahasan studi living Quran dan juga studi mushaf Al-Quran di Indonesia. Saya tidak tahu sejauh mana RKS atau cakupan kajian di mata kuliah studi studi mushaf di Indonesia yang pernah adik-adik dapatkan ya. Kalau boleh dan adik-adik ada yang masih nyimpen nanti boleh di-share ke Pak Ziad ya. Saya pengen tahu aja kalau kurikulum atau silabus di S1 itu seperti apa. Oke, Mbak. Belum masuk, Pak. Ya bentar, Mbak. Oh, kan belum masuk. Bentar, Mbak. Kan nanyain ini, iya. Oke, simpan dulu. Studi naskah tafsir. Karena harus lewat email dulu, baru kemudian saya ambil dari email di smartphone, baru kemudian saya bisa kirim ke WhatsApp, Mbak. Jadi muter dulu. Oke. Ya. Iki. Oke. Sip. Kirim.
Oke, Mbak. Iya, sudah masuk. Oh, udah masuk, Mbak. Tolong bisa bantu ditampilkan. Sebentar. Sudah ada, Pak? Oke, baik. Ya. Nah, ini yang bagian studi naskah tafsirnya, Mbak ya. Jadi tadi sudah Pak Ziyad bocorkan karena ini masih naskah. Nanti rencana Pak Ziyad terbitkan melalui IIKI ya. Jadi ini buku panduan studi Al-Quran di Indonesia persisnya, karena di dalamnya ada banyak pembahasan yang tadi Pak Ziyad telah sampaikan ya. Ada berbagai macam teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia, ada teori Gujarat, ada teori China, ada teori Makkah, ada teori Persia ya, dan seterusnya. Kemudian juga ada sejarah perkembangan atau periodisasi perkembangan tafsir di Indonesia. Kemudian ini ya studi naskah tafsir ya, meskipun tidak semuanya, tapi Pak Ziyad pilihkan karya tafsir yang benar-benar bisa disebut tafsir. Ya, tentu adik-adik sudah belajar kalau kita bicara karya dalam bidang Al-Qur'an itu ada beberapa kategori, Mbak ya. Ada kategori terjemah. Yang kedua ada kategori terjemah tafsiriyah. Ada kategori tafsir ya. Jadi yang benar-benar kita kaji adalah yang benar-benar bisa kita katakan tafsir, bukan terjemah tafsiriyah ya. Ada banyak karya yang justru memang benar-benar ya populasinya banyak, itu dalam bahasa Indonesia itu apa, Mbak? Terjemah tafsiriyah yang banyak. Tapi tafsir hanya bisa dihitung dengan jari ya. Baik, kemudian studi Living Quran, dan yang terakhir adalah studi Mushaf Al-Quran. Nah, karena mata kuliah kita ini adalah fokus pada studi naskah tafsir, maka Pak Ziyad sampaikan ini cuplikan ini, Mbak ya. Nah, ada beberapa kesalahan yang lazim, sebenarnya bukan kesalahan ya, lebih kepada ketidakteraturan atau tidak sistematis dalam membuat urut-urutan secara kronologis mengenai sebuah studi naskah tafsir. Ya, mengenai sebuah studi naskah tafsir. Di mana kalau kita bicara tulisan akademik ilmiah, maka satu hal yang harus dipenuhi oleh penulisnya adalah tulisan tersebut harus sistematis. Nah, dalam banyak buku yang memuat tentang studi naskah tafsir, ini urut-urutannya tidak sistematis, adik-adik sekalian. Ya, mulai dari referensi yang berbahasa Arab, ya, at-tafsir wal mufassirun, atau apa namanya al-mufassirun wa manahijuhum, atau kalau dalam bahasa Indonesia juga banyak itu, terbitan Jogja juga ada ya studi naskah tafsir. Ya macam-macam, banyak sekali itu sudah saya baca semuanya, dan dari pengalaman membaca buku-buku ini kemudian saya membuat rumusan, membuat urut-urutan secara sistematis, di mana maksud dan tujuannya tentu jelas ya, dalam rangka untuk memudahkan setiap pembelajar dalam materi kuliah ini ya, memudahkan kita sebagai mahasiswa atau mahasiswi memahami sebuah naskah tafsir ya, urut-urutannya itu seperti apa. Baik. Nah, ini merupakan urut-urutan yang Pak Ziyad susun ya, belajar dari kesalahan, bukan kesalahan sebenarnya, tapi belajar dari referensi-referensi yang pernah ada, Mbak. Sehingga ini menurut Pak Ziyad adalah satu susunan yang sistematis, berurutan, dan dalam penggunaan istilah atau mustalahnya jangan sampai tertukar. Ya, pertama soal urutan dulu. Ya, nanti ketika adik-adik ingin membuat makalah, maka harus
mengikuti urut-urutan ini. Ya. Yang pertama adalah haikalul kitab atau dengan bahasa lain nuskhatul kitab. Ya, nuskhatul atau nuskhatu kitab tafsir, terserah. Ini kalau dalam bahasa Indonesia adalah profil kitab tafsir, ya, profil. Nah, ini pembahasannya mencakup apa saja? Tolong next, Mbak. Kalau nggak salah ada tuh. Nah, ini tarjamatul muallif ini. Nah, baik. Kalau belum ada, makanya tadi saya bilang ini masih konsep gitu ya. Jadi nuskhatul kitab di sini mencakup data fisiologis sebuah naskah tafsir ya. Fisiologis itu ya kalau bisa ada fotonya, alhamdulillah ya. Gampang sebenarnya, bisa dicari di internet atau dicari di perpus, di foto, di-upload ya, dimasukkan ke filenya. Nah, mencakup data fisiologis kitab tafsir, sebuah karya tafsir, mencakup fotonya, kemudian jenis, jangan lupa ya, jenis cetakannya, hardcover, softcover, kemudian jenis kertasnya yang digunakan apa, ya, ukurannya dan seterusnya ya. Kemudian jangan lupa terbitan apa, cetakan keberapa, karena satu penerbit itu bisa jadi cetakannya beda-beda, itu Mbak ya. Mencakup juga biasanya implikasinya juga jenis kertas yang digunakan. Pokoknya semua hal yang terkait dengan data fisik ya sebuah naskah itu harus ada, harus tertuang dalam makalah kita, ya. Oke. Kemudian itu nuskhatul kitab. Kemudian berikutnya adalah tarjamatul muallif. Next, Mbak. Tadi tarjamatul muallif itu mencakup nasy'atu tufulatihi ya. Kemudian rihlatuhu ilmiyah. Jadi mencakup perjalanan masa kecilnya seperti apa kalau memang ada, kemudian perjalanan keilmuannya ya, riwayat keilmuannya, atau kalau dalam bahasa latar belakang pendidikannya itu apa. Kemudian syuyukhuhu wa talamidatuhu, guru-gurunya, murid-muridnya, muallafatuhu, karya-karyanya selain tafsir itu apa. Kemudian intisabuhul madhabi, ya, afiliasi madhabnya itu ke mana, baik dalam bidang akidah maupun dalam bidang fikih, ya. Kemudian khalfiyatu kitabatihi. Nah, ini juga penting, Mbak, untuk diungkap dalam studi naskah tafsir adalah apa? Motif, Mbak, ya. Motif penulisannya itu apa? Ya, biasanya khalfiyat at-ta'lif itu bisa kita dapatkan dengan membaca muqaddimah, ya, dengan membaca muqaddimatul kitab, dengan membaca pendahuluan dari sebuah naskah tafsir. Biasanya muallif atau penulis atau mufassir ungkap di muqaddimah, ya, di muqaddimah. Atau kalau tidak, misalnya kalau turjuman mustafid itu langsung tafsirnya langsung Al-Fatihah, maka bisa kita dapatkan dari referensi yang lain. Referensi sekunder juga nggak masalah. Itu Mbak ya, itu cakupan tarjamatul muallif. Next, Mbak. Nah, masadirut tafsir. Nah, ini yang suka-suka, ini kalau pakai istilah atau bahasa Ustadz Fatoni ya, suka-suka para mahasiswa atau para peneliti di bidang naskah tafsir itu salah ya, atau tidak tepat dalam menempatkan istilah ya. Misalnya nih, tafsir bil ma'thur. Ya, kalau bicara metodologi tafsir bil ma'thur. Nah, itu kurang tepat, Adik-adik ya. Tafsir bil ma'thur, ba di situ itu bimakna min. Jadi tafsir minal ma'thur. Artinya apa? Sebuah naskah tafsir itu sumber pengambilannya itu adalah dari Al-Qur'an sendiri atau dari marwiyat atau dari riwayat-riwayat Nabi ya, atau riwayat para sahabat atau para tabi'in. Jadi tafsir bil ma'thur atau bir ra'yi
atau bil isyari atau bil isyarah itu adalah apa adik-adik? Adalah termasuk masadirut tafsir, sumber tafsir, bukan manhaj loh ya, bukan metode tafsir. Karena bi di situ bimakna min. Jadi kalau kita bicara sumber tafsir, maka ada dua, adik-adik. Yang pertama adalah referensi yang digunakan oleh mufassir dalam menulis kitabnya. Jadi kalau menggunakan referensi karya tafsir yang diterbitkan sudah abad ke-19, itu biasanya ada footnote ya, ada referensi di situ. Nah, kalau seorang penulis merujuk sebuah karya tafsir dan kemudian diungkapkan dalam sebuah footnote, maka referensi yang ada di footnote itulah yang merupakan masadirut tafsir, kategori yang pertama. Ya. Saya ulang, Mbak ya. Jadi masadirut tafsir itu ada dua. Yang pertama, kitab-kitab tafsir yang menjadi referensi seorang mufassir tersebut. Ya. Oke, jelas? Jadi kitab-kitab tafsir yang menjadi referensi atau sumber rujukan mufassir itu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah karya tafsir tersebut itu banyak atau mendasarkan atau mengambil ya ayat-ayat Al-Quran maupun riwayat-riwayat Nabi dari sahabat, dari tabiin dalam ya menafsirkan Al-Quran atau tidak. Nah, makanya kita bisa golongkan ya minal mangkul, dominan mana? Dominan ngutip dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi, atau dominan lebih pada birra'yi ya, mempergunakan istihadnya, istinbat mufassir tersebut, atau bahkan lebih cenderung menggunakan sumber isyarah, di mana nanti dalam launut tafsir atau alwanut tafsir atau corak tafsir itu termasuk tafsir sufi isyari ya, mengambil sumber penafsiran itu dari syatahat sufiyah, dari isyarah, dari ma'an wa mawajid, temuan-temuan dari sebuah riyadah ya yang dilakukan oleh para sufi ya. Nah, itu bisa terlihat dalam naskah tafsir itu sendiri. Kemudian Mbak, agak ke bawah dikit Mbak. Oke. Nah, baru setelah masadirut tafsir, berikutnya adalah apa Mbak? Manahijut tafsir, metode penafsiran. Ya. Nah, metode penafsiran itu jangan sampai tertukar. Metode penafsiran tafsir ini adalah birra'yi, salah ya. Jadi tadi bil mangkul atau bil ma'thur, birra'yi, bil isyarah itu merupakan pembahasan masadirut tafsir. Kalau manahijut tafsir adalah apakah sebuah karya tafsir itu menggunakan metode ijmali ya, atau tafsiri ya, atau tahlili ya, kita kenal ya tafsiri atau tahlili, atau bahkan maudhu'i, atau bahkan muqaran ya. Jadi kalau kita bicara metode tafsir, maka yang jamak atau yang umum adalah keempat ini. Ditambah ada beberapa metode tafsir yang terkini ya. Ada namanya metode tafsir maqasidi atau tabaduli ya, atau qiraah mubadalah. Nah, itu bisa menjadi alternatif. Tapi saya pikir kalau tafsir di Indonesia nggak ada yang menggunakan maqasidi dan mubadalah ya. Ya, antara empat ini, ijmali, tahlili, maudhu'i atau muqaran. Itu harus nampak ya dalam makalah, harus muncul penjelasan tentang itu. Berikutnya, Mbak. Berikutnya adalah turukut tafsir. Nah, turukut tafsir ini adalah penjabaran dari metode tafsir. Ya.
Turukut tafsir ini adalah sistematika pembahasan sebuah karya tafsir. Nah, sistematika ini yang mencakup misalnya seorang mufassir itu pertama menampilkan ayat, kemudian menampilkan terjemah dalam bahasa Indonesia, kemudian berikutnya menampilkan kosakata yang sulit dalam ayat tertentu, ya. Baru kemudian menampilkan sababun nuzul yang terkait dengan ayat tersebut bila memang ada. Nah, ini namanya sistematika pembahasan atau kalau dalam istilah studi naskah tafsir adalah turukut tafsir, penjabaran dari metode tafsir. Nanti kalau sebuah karya tafsir itu metodenya pakai maudhu'i, nah nanti beda lagi turukut tafsirnya, kan begitu, Mbak? Oke ya, jelas ya. Jadi sistematika pembahasan ini letaknya sesudah apa, Mbak? Metode tafsir. Baru kemudian sistematika tafsir ya, sistematika pembahasan tafsir gitu ya. Baik, berikutnya adalah alwanut tafsir. Tuh, nggak ada, Mbak? Oh, kosong ya? Oh, baru astagfirullah. Berarti kepotong tadi ya. Baik, berikutnya adalah maaf. Ya, berikutnya adalah alwanut tafsir. Alwan itu artinya corak, Mbak ya. Corak tafsir. Apakah tafsir itu lughawi ya, dominan mengekspos unsur kebahasaan ya, membahas tentang misalnya struktur kebahasaan dalam sebuah ayat ya. Nah, itu namanya corak lughawi. Kemudian ada namanya corak fiqhi, laun fiqhi. Ada kemudian corak adabi ijtima'i, ada sufi isyari, ada corak falsafi dan seterusnya. Nah, itu juga harus muncul sesudah apa, Mbak? Sesudah turukut tafsir ya. Turukut tafsir ini kelewat ini, Mbak ya. Turukut tafsir sesudahnya adalah alwanut tafsir. Ya, alwanut tafsir, baru berikutnya setelah corak adalah ijabiyatut tafsir ya. Hal-hal yang positif itu apa ya, kelebihan dan kekurangan tafsir tersebut. Kalau Pak Ziyad lebih cenderung pada catatan kecil ya untuk mengungkap kekurangan ya. Ini bagian dari ta'adub kita kepada para senior ya, para penulis tafsir itu jadi catatan kecil. Kalau Pak Ziyad lebih nyaman menggunakan istilah itu, catatan kecil ya. Jadi kelebihan tafsir kemudian catatan kecil, bukan kelebihan dan kekurangan, tapi kelebihan tafsir dan kemudian adik-adik catatan kecil ya. Baik, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, ini hal yang penting yang harus diperhatikan dalam membuat sebuah essay ya, atau sebuah review ya dari karya tafsir, Mbak ya, tertentu, terutama yang menjadi bidang kajian kita adalah karya-karya tafsir yang berbahasa Indonesia. Ya, Mbak ya. Demikian, ada pertanyaan? Adik-adik, silahkan. Ya, ada pertanyaan? Silahkan, Mbak. Jadi tolong bisa diingat urut-urutan tadi, Mbak ya. Mulai dari nuskhatul kitab, kemudian tarjamatul muallif, kemudian masadirut tafsir. Masadirut tafsir itu ada dua, adik-adik ya, terkait dengan referensi atau kitab tafsir sebelumnya yang dirujuk oleh mufassir tersebut. Kemudian mencakup apakah yang kedua, apakah sebuah karya tafsir itu lebih banyak mengutip atau mengcopy paste ya ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah dan juga riwayat dari para sahabat dan juga para tabi'in, maka itu termasuk tafsir bil mangkul ya.
Kalau dominan di ra'inya, ya, lebih banyak ijtihad dan seterusnya, maka lebih cenderung sumber penafsirannya bil ra'yi ataupun bahkan bil isyarah. Jadi masadirut tafsir itu ada dua, A dan B, gitu ya. Nanti dalam makalahnya itu, kemudian setelah masadirut tafsir adalah mana hijut tafsir. Ini harus bisa difahami dengan baik, adik-adik, ya. Berikutnya adalah manahijut tafsir. Yang suka-suka para penulis atau peneliti itu tertukar antara masadir dengan manahij. Antara manahij dengan laun atau alwan atau ittijahatut tafsir. Nah, ini suka tertukar-tukar, ya. Dibilang corak tafsir ini adalah bil ma'thur. Nah, corak kok bil ma'thur, gitu ya. Atau bahkan dikatakan metode tafsir ini adalah birra'yi. Nah, metode kok birra'yi, gitu ya. Jadi bil ma'thur birra'yi itu masuknya dalam masadir. Nah, kalau kita bicara manhaj, ya, setelah masadir adalah manahijut tafsir. Maka di sana ada apa? Ada manhaj ijmali, ada manhaj tahlili atau tafsili, ada manhaj maudhu'i, ada manhaj apa, Mbak? Manhaj maudhu'i, ada manhaj muqaran, dan juga ada maqasidi, ada tabaduli. Tapi kalau di Indonesia belum ada itu, ya. Baik. Setelah kita bicara manahijut tafsir, berikutnya bicara apa, Mbak? Bicara Turukut turukut tafsir. Betul sekali. Turukut tafsir adalah sistematika pembahasan bagaimana seorang mufassir menjabarkan metode yang dipilihnya. Kalau ijmali seperti apa, nanti tahlili berbeda lagi, lebih rinci lagi. Nanti maudhu'i kan berbeda lagi, ya. Muqaran juga berbeda lagi dalam sistematika pembahasannya, ya. Tergantung metode yang dipilih. Nah, jangan sampai nggak match, nggak nyambung, ya, analisis adik-adik antara sistematika turukut tafsir dengan metode. Ya, kan lucu. Misalnya adik-adik menyimpulkan sebuah naskah tafsir itu metodenya tahlili. Tapi dalam sistematika pembahasan yang muncul maudhu'i. Misalnya yang pertama jam'ul ayatil lati tata'allaku biqadiyatin minal qadaya al-muayyanah. Itu teknisnya maudhu'i itu, ya. Tapi metodenya dibilang tahlili. Lah, ini nggak nyambung. Nah, ini yang tadi Pak Ziyad maksudkan, Pak Ziyad temukan di buku-buku itu, gitu loh. Di jurnal-jurnal itu banyak sekali seperti itu, gitu loh. Jadi jangan sampai kita mengulang, ya bolehlah dibilang kesalahan itulah, gitu ya. Karena ini terkait dengan update, ya, penggunaan kata manhaj dulu dengan sekarang itu berbeda, Mbak, ya. Kalau manhaj dulu itu termasuk turuk juga, tapi kalau sekarang berbeda. Manhaj dengan tariqat itu berbeda, ya. Baik. Kemudian setelah kita bicara turukut tafsir, berikutnya adalah nyalakan dulu, ya. Ya. Setelah kita bicara turukut tafsir, berikutnya adalah apa, adik-adik? Alwanut tafsir. Alwanut tafsir. Bagus, ya. Alwanut tafsir atau ittijahatut tafsir. Jadi corak dari tafsir. Apakah lughawi, adawi istima'i, fiqhi, sufi, dan seterusnya. Baru kemudian setelah alwanut tafsir, kita menginjak ijabiyat dan salbiyat. Artinya kelebihan dari sebuah karya tafsir, dan juga kalau Pak Ziyad nyaman menggunakan istilah catatan kecil dari sebuah karya tafsir, dan yang terakhir baru khulasah atau kesimpulan. Tolong urut-urutan ini bisa diingat adik-adik sekalian dan diperhatikan secara betul, jangan sampai mengulang kesalahan di buku atau jurnal yang ada di luaran sana. Jadi usahakan bisa konsisten untuk menggunakan urutan-urutan yang Pak Ziyad utarakan pada pertemuan kali ini, ya. Demikian adik-adik, ya. Ada pertanyaan, silahkan. Sebentar.
Halo. Halo ya Mbak. Ada pertanyaan? Silahkan. Jelas ya Mbak? Kalau sepertinya jelas, Pak. Oke, baik. Ya, ini enaknya kalau menyampaikan mata kuliah ini ya di prodi yang semestinya Mbak ya, IAT, tidak seperti di Pasca di mana mahasiswa-mahasiswi Pasca itu campuran. Campuran tidak hanya dari prodi IAT saja, tapi juga dari beragam prodi masuk di Pasca, bahkan ada yang dari jurusan umum sehingga ya harus beberapa kali mengulang penjelasan ya. Insya Allah kalau adik-adik di IKI, insya Allah nggak akan kesulitan lah untuk bisa memahami mata kuliah ini. Baik, demikian saya rasa cukup untuk pertemuan pertama kali ini ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan, berarti di pertemuan berikutnya Rabu yang akan datang adik-adik sudah ada yang siap ya untuk bisa melakukan presentasi ya. Oke Mbak, nanti setelah ini akan Pak Ziyad share RKS-nya ya. Tolong Mbak Jelita untuk bisa mendistribusikan tugas pada masing-masing kelompok ya. Baik, Pak. Baik, demikian adik-adik sekalian. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di grup. Demikian untuk pertemuan pertama kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan bisa difahami dengan baik dan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Banyak, Pak. sama-sama.